Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Mendengar kata-kata itu, ekspresi para tetua yang mengutuk Chu Feng sebelumnya, mereka semua telah berubah. Wajah tua mereka juga mulai bergetar. Kalau itu sebelumnya, mereka tidak akan menempatkan Du Gu Xingfeng di mata mereka sama sekali. Karena bagaimanapun, mereka memiliki senioritas yang lebih tinggi daripada Du Gu Xingfeng. Namun karena Du Gu Xingfeng telah menjadi kaisar bela diri, sedangkan mereka masih berada di setengah kaisar bela diri. Dengan demikian, mereka secara alami tidak akan berani bertindak kasar kepadanya. Oh Xingfeng, kata-kata macam apa itu? Kamu tidak boleh salah paham dengan kami. Kita tentu saja bukan orang yang takut mati. Hanya saja, kami merasa bahwa itu benar-benar tidak akan sia-sia, jika kami merusak beberapa puluh ribu tahun fondasi Gunung Qianwood kami karena satu orang yang bernama Chu Feng. Merasa tak berdaya, bahwa tetua berkulit merah tersenyum sopan dan berbicara untuk menjelaskan. Fondasi Qianwood Mountain kami tidak akan hancur. Justru aku khawatir, kalian semua terlalu banyak berpikir, balas Du Gu Xingfeng. Meskipun Du Gu Xingfeng berbicara dengan nada yang sangat tenang, tapi rasa dingin yang terkandung dalam nadanya tidak berkurang sedikit pun. Merasakan gangguan Du Gu Xingfeng, tetua itu hanya bisa terus tersenyum sopan. Tentu saja, kamu benar, itu tentu saja. Namun bahkan dengan itu, kita masih harus mengajari anggota generasi muda ini, untuk bagaimana menjaga mulut mereka tetap terkendali. Jika tidak, cepat atau lambat, mereka akan memicu bencana, ucap pria tua merah itu. Kamu, seru Jiang Furong. Mendengar kata-kata itu, Jiang Furong ingin terus berbicara kembali. Namun pada saat ini, sebuah tangan tiba-tiba meraihnya. Itu adalah Tao Xiangyu. Tao Xiangyu mulai berkedip, dan menggelengkan kepalanya ke arah Jiang Furong untuk menunjukkan bahwa, dia harus berhenti berdebat dengan tetua itu. Saudari senior Jiang, akan sangat penting bagi kita untuk mengingat kebaikan junior Chu Feng yang telah ditunjukkan di hati kita. Tidak perlu repot berdebat dengan sekelompok orang tua yang tidak fleksibel ini. Pada saat yang sama, transmisi suara masuk ke telinga Jiang Furong. Itu adalah Bai Yun Xiao. Pada saat ini, Jiang Furong memandang Bai Yun Xiao dan yang lainnya. Dia menemukan bahwa, mereka semua sedang menatapnya. Penampilan mereka saat ini juga benar-benar berbeda dari sebelumnya. Melihat ini, hati Jiang Furong pun tersentuh. Tampaknya bagi Chu Feng yang telah menyelamatkan mereka, itu tidak hanya menyebabkan Bai Yun Xiao dan yang lainnya mengingat kebaikan yang telah ditunjukkannya di hati mereka, tapi ia juga telah mengubah mereka. Aku bisa menjaga murid-muridku sendiri. Jadi kamu tidak perlu khawatir. Tepat pada saat ini, Du Gu Xingfeng berbicara lagi. Pada saat dia mengucapkan kata-kata itu, dia bahkan menatap tajam pada tetua itu. Pandangan sekilas dari Du Gu Xingfeng ini, itu menyebabkan wajah tetua berkulit merah berubah pucat. Dia pun tidak bisa mengatakan apa-apa. Pada saat itu, dia merasa sangat tertekan. Dia benar-benar tidak mengerti, mengapa Du Gu Xingfeng akan berbicara untuk anggota generasi yang lebih muda. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa Du Gu Xingfeng tidak berbicara untuk Jiang Furong. Tapi sebaliknya, dia berbicara untuk Chu Feng. Yuk, ini benar-benar sangat hidup di sini, ucap seseorang. Tepat pada saat ini, bayangan hitam tiba-tiba muncul di langit, dan turun di hadapan orang banyak dari Gunung Qianwood. Melihat orang ini, orang-orang dari Gunung Qianwood segera merasakan penghormatan besar. Alasan untuk itu adalah, karena orang yang tiba adalah Immortal Kompas. Kami memberikan penghormatan kepada Kompas Immortal, ucap mereka semua. Dipimpin oleh Yin Chengkong, kerumunan dari Gunung Qianwood segera membungkuk dengan sopan kepada Kompas Immortal. Setelah semua, Immortal Kompas adalah salah satu dari 10 Immortal, dan merupakan salah satu ahli puncak tanah suci martialism. Tanpa menyebut-nyebut orang lain, hanya dengan faktanya bahwa ia berhasil menekan kepala klan Kekaisaran Simen,
klan Nangong Kekaisaran, dan Avaricious Immortal sendirian, itu saja sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya dia. Namun ini bukan aspek pentingnya. Aspek pentingnya adalah, bahwa Immortal Compass telah membantu mereka sebelumnya, dan menunjukkan kepada mereka kebaikan yang sangat besar. Yin Chengkong, kita pernah bertemu sebelumnya. Dengan demikian, kita bisa dikatakan kenalan. Tidak perlu bagi kamu untuk sopan seperti ini. Aku datang ke sini untuk menanyakan sesuatu, kata Kompas Immortal dengan senyum berseri-seri. Meskipun dia tampak gendut dan jelek, tapi dia juga tampak sangat ramah. Dengan demikian, meskipun statusnya luar biasa, tapi dia tidak menyebabkan orang lain merasa sangat terkekang di sekitarnya. Immortal, silahkan bertanya, kata Yin Chengkong. Bolehkah aku tahu, dari mana Chu Feng berasal? Tanya The Kompas Immortal. Mendengar kata-kata itu, tatapan Du Guxing Feng sedikit menyempit. Dengan segera, dia menjadi waspada. Terlepas dari apakah Kompas Immortal telah berbicara untuk mereka sebelumnya, tetapi tetap saja bahwa dia tidak mengenal Kompas Immortal dengan baik. Dengan demikian, dia tidak tahu persis niat macam apa yang dimiliki Immortal Kompas saat bertanya tentang Chu Feng. Sejauh yang aku tahu, Chu Feng berasal dari wilayah Laut Selatan. Selain itu, aku tahu sedikit tentang dia. Immortal, mengapa kamu bertanya tentang ini? Kata Yin Chengkong. Bukan apa-apa, aku hanya memikirkannya, balas Kompas Immortal. Setelah Immortal Kompas mengucapkan kata-kata itu, dia berbalik dan berencana untuk pergi. Immortal, terima kasih telah berbicara untuk kami dalam kebenaran hari ini. Hanya karena kamu, bahwa kami berhasil melarikan diri dari bencana yang potensial. Anugerah besar yang Immortal telah tunjukkan kepada kita, itu adalah sesuatu yang akan kita ukir di dalam hati kita. Jika Immortal akan melewati Gunung Qianwood kami di masa depan, kamu pasti harus datang dan tinggal sebagai tamu, sehingga kami dapat memperlakukan kamu dengan keramahan. Tepat pada saat ini, tetua berkulit merah itu berdiri dengan sopan, dan berbicara dengan sangat bersemangat. Mendengar itu, The Kompas Immortal berbalik dan bertanya. Siapa namamu? Tanya Immortal Kompas. Immortal, aku dipanggil Song Wanji, jawab tetua berwajah merah yang bernama Song Wanji. Melihat bahwa Immortal Kompas benar-benar berbicara dengannya, tetua berkulit merah itu segera mulai tersenyum. Dia begitu bersemangat, sehingga dia tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Apa pendapatmu tentang Chu Feng? Tanya The Kompas Immortal. Chu Feng, seru Song Wanji. Mendengar kata-kata Chu Feng, tetua Song Wanji itu terkejut. Dia tidak mengerti, mengapa Kompas Immortal akan menanyakan hal itu. Namun dengan segera, dia mendapat inspirasi tiba-tiba. Sepertinya dia memikirkan sesuatu, dan kemudian dia berkata, anak itu adalah aib yang sangat besar. Dia tidak menempatkan siapapun di matanya, dan bahkan diusir oleh Gunung Qianwood kami sejak lama. Dia tidak lagi berhubungan dengan Gunung Qianwood kita, jawab Song Wanji. Oh, kamu tampaknya menunjukkan bahwa kamu sangat membenci Chu Feng. Tanya The Kompas Immortal. Sebenarnya, aku tidak hanya membenci anak itu, tapi aku juga sangat membencinya. Jika memungkinkan, aku pasti akan melenyapkannya sendiri, sehingga dia tidak akan membahayakan orang-orang di dunia di masa depan, jawab Song Wanji. Tetua berkulit merah itu membuat gerakan dengan tangan seperti pisau, itu untuk menunjukkan tekadnya. Dalam hal ini, apakah kamu tahu, mengapa aku telah membantu kamu semua? Tanya The Kompas Immortal. Immortal adalah orang yang memiliki kebenaran yang luar biasa. Kamu juga tidak dapat duduk dan menonton saat klan Imperial menggertak yang lemah. Kamu benar-benar orang yang memiliki kebajikan besar, dan juga benar-benar orang yang layak dipuji sebagai Immortal, kata tetua berkulit merah itu alias Song Wanji. Kemampuanmu untuk menyanjung cukup bagus. Agar kamu dapat memperoleh status kamu saat ini di Gunung Qianwood, kamu harus menyanjung beberapa orang lain, dan melakukan banyak hal tercela, Kompas Immortal bertanya sambil tersenyum. Pada saat ini, tetua berkulit merah itu segera terpana.
Dia benar-benar tidak pernah berharap bahwa Immortal Compass akan mengatakan hal seperti itu. Sebaiknya aku harus memberitahumu. Alasan mengapa aku membantu kalian semua, itu hanya karena satu orang. Orang itu adalah Chu Feng. Beberapa waktu yang lalu, Chu Feng pernah membantu aku. Maka hari ini, aku hanya membalas budi bahwa aku pernah berutang padanya. Karena kamu semua telah mengusir teman kecil Chu Feng dari Gunung Qianwood kamu, maka kamu semua tidak lagi memiliki hubungan dengan teman kecil Chu Feng. Jadi, apa yang terjadi hari ini adalah satu hal. Maka dengan begitu, aku berharap yang terbaik untukmu, ucap Immortal Compass. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Kompas Immortal dengan dingin menyapu pandangannya ke kerumunan dari Gunung Qianwood. Kemudian, dia menyikat lengan bajunya, dan kemudian terbang menjauh. Selanjutnya, hanya orang-orang dari Gunung Qianwood yang tetap di sana. Mereka berdiri di sana seolah-olah mereka ketakutan. Terutama untuk tetua kulit merah dan yang lain yang telah mengeluh tentang Chu Feng. Pada saat ini, mereka tertegun seperti ayam makan karet. Mereka merasa sangat malu, sehingga mereka bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka benar-benar tidak pernah berharap bahwa Immortal Compass telah membantu mereka karena Chu Feng. Namun sialnya, tetua kulit merah benar-benar telah menghina Chu Feng di depan Immortal Compass. Dia benar-benar menjadi korban dari kecerdikannya sendiri. Hanya berpikir tentang bagaimana dia tanpa sadar telah menyinggung seseorang sekuat kompas abadi, dia pun merasa seperti sekarat. Mereka yang telah memfitnah Chu Feng, tiba-tiba saja mereka semua takut tanpa alasan. Adapun Jiang Furong dan yang lainnya, jantung mereka berdetak cepat. Meskipun mereka tidak tahu apa yang telah dilakukan Chu Feng, tapi hanya berpikir tentang bagaimana Immortal Compass mengatakan bahwa Chu Feng telah membantunya, dan bahwa dia berutang budi pada Chu Feng, mereka pun tidak dapat tetap tenang. Emosi mereka sangat deras, dan bahkan rambut mereka pun berdiri tegak. Alasan untuk itu adalah, karena mereka tahu bahwa Chu Feng telah tumbuh semakin jauh dari mereka, dan juga bahwa dia telah melangkah ke tingkat yang luar biasa. Itu adalah tingkat yang mereka mungkin tidak bisa menjejakkan kaki di sepanjang hidup mereka. Setelah masalah ini berakhir, untuk menyelamatkan muka, 4 klan kekaisaran besar menyuap orang-orang, yang telah menyaksikan peristiwa di kota Moon Cloud dengan banyak harta dan manfaat. Keempat klan itu berharap bahwa, mereka akan menjaga semua yang telah terjadi secara rahasia. Mereka benar-benar tidak ingin berita acara itu tersebar. Namun seperti kata pepatah, dinding memiliki telinga, dan pintu memiliki mata. Dengan begitu banyak orang yang hadir, bagaimana mungkin mereka semua dapat merahasiakan apa yang telah terjadi, hanya karena mereka telah memperoleh manfaat. Mereka yang bermulut besar pun segera membocorkan apa yang telah terjadi. Benar saja, tidak lama setelah itu, penindasan lengkap Chu Feng terhadap generasi muda 4 klan mulai menyebar. Pada saat ini, di Pulau Immortal, ada seorang pria tua yang mengeluarkan udara keabadian, dan berdiri di tepi danau dengan tangan di belakang punggungnya. Orang ini adalah Immortal Refinement Weaponry. Aku mengerti, kamu bisa pergi, ucap The Weaponry Refinement Immortal sambil melambaikan tangannya pada utusan di belakangnya. Setelah pembawa pesan itu pergi, Weaponry Refinement Immortal mengalihkan pandangannya ke arah Moon Cloud City dan menghela nafas. Dia sebenarnya tidak mati, bocah itu sangat beruntung. Jika itu orang lain, mereka pasti akan memilih untuk menjalani kehidupan mereka di pengasingan. Namun untuk Chu Feng, dia malah memutuskan untuk melakukan hal yang mengejutkan dunia. Anak itu benar-benar bukan orang yang membiarkan orang lain bebas dari rasa khawatir. Meskipun Immortal Refinement Weaponry mengucapkan kata-kata itu dengan nada yang mengandung sedikit keluhan, tapi matanya dipenuhi dengan antisipasi, dan dia memiliki sedikit senyum di wajahnya. Pada saat yang sama, di sebuah pagoda kuno yang terletak di puncak 10,000 Mile Heavenly Summit, seorang wanita ramping dan elegan dengan kepala rambut putih, dan memancarkan niat membunuh duduk di sana. Wanita ini adalah Immortal berambut salju. Tiba-tiba saja, cahaya keemasan melintas, dan Immortal berambut salju itu tiba-tiba membuka matanya.
Segera, cahaya keemasan tiba-tiba berhenti di depan matanya. Itu adalah burung emas kecil, dan itu adalah burung yang terbentuk dari pembentukan formasi spiritual. Setelahnya, cahaya dingin bersinar melalui mata immortal yang berambut salju. Kemudian, burung emas kecil itu mulai hancur menjadi untaian emas yang memasuki dahi immortal berambut salju. Apa, bocah itu sebenarnya masih hidup? Seru immortal berambut salju. Di saat berikutnya immortal berambut salju segera berdiri, dan mengungkapkan ekspresi kaget. Hahaha, hahaha, hahaha. Segera, immortal berambut salju mengungkapkan ekspresi yang sangat gembira, dan dia mulai tertawa gila. Kemudian, dia mulai berkata, "Oh dewa, ini pasti kehendak surga. Surga menginginkan aku, Snowhair, untuk memiliki penerus." Hahaha, ucapnya dengan bangga. Segera, berita Chu Feng pun menyebar dengan sangat cepat. Semakin banyak orang yang datang, itu hanya untuk mengetahui nama Chu Feng. Mungkin itu bukan pertama kalinya mereka mendengar nama Chu Feng. Namun kali ini, nama Chu Feng sangat terukir dalam hati dan pikiran mereka. Lagi pula, pemuda ini dengan nama Chu Feng telah melakukan hal yang mengejutkan dunia. Dia benar-benar mempermalukan 4 klan kekaisaran besar. Setelah masalah ini dengan Chu Feng menyebar dan mengejutkan dunia, masalah besar lainnya mulai terjadi. Orang-orang dari klan kekaisaran Nangong dan klan kekaisaran Ximen mulai terus-menerus dibunuh. Bukan hanya orang-orang dari generasi muda, bahkan orang-orang dari generasi yang lebih tua terbunuh. Hal ini membawa ketakutan, dan juga kepanikan yang besar kepada orang-orang dari klan kekaisaran Nangong dan klan kekaisaran Ximen. Namun meski begitu, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Tanpa pilihan lain, mereka akhirnya memerintahkan semua klan mereka untuk tetap berada di dalam klan mereka. Mereka bukanlah orang bodoh. Dengan segera, mereka berpikir bahwa seseorang datang untuk menyerang mereka karena pembalasan. Siapakah yang berani menyerang mereka? Tentu saja, itu tidak lain adalah Chu Feng, dan ahli misterius yang berdiri di belakangnya. Lagi pula, saat berada di Moon Cloud City, hanya klan kekaisaran Nangong dan kekaisaran Ximen yang mencoba membunuh Chu Feng. Inilah yang menjadi alasannya, mengapa hanya mereka berdua yang diserang, sementara kekaisaran Dongfang dan kekaisaran Beitang benar-benar baik-baik saja. Pada saat ini, para kepala klan dari 4 klan kekaisaran besar berkumpul bersama sekali lagi di klan kekaisaran Nangong. Pria misterius yang membantu Chu Feng, baginya untuk bisa mengeluarkan persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap seperti pedang dewa jahat dan kuas pembunuh maut, dia sudah jelas bukan orang biasa. Karena dididik olehnya, Chu Feng pasti akan menjadi seseorang yang sangat kuat di masa depan. Kita tidak bisa terus duduk dan menunggu kematian seperti ini. Kalau tidak, situasinya akan semakin buruk. Kita harus bergandengan tangan dan membalas dendam mereka, kata Nangong Beidou. Saudara Nangong, apa yang kamu katakan itu salah. Orang-orang yang akhirnya membuat Chu Feng menjadi musuh mereka, itu adalah klan Nangong kekaisaran kamu dan klan kekaisaran Ximen. Dengan begitu, ini tidak ada hubungannya dengan kita. Ketua klan Beitang Imperial Klan berkata dengan senyum acuh tak acuh. Dia menyatakan bahwa, dia tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Tiba-tiba saja, kepala klan Ximen Imperial Klan bertanya. Brother Beitang, Beitang Ziqiang, dan putra kamu Beitang Zimo, dia telah menghilang selama beberapa hari. Sudahkah kamu mendapatkan berita tentang mereka? Tanya kepala klan Ximen. Kenapa kamu menanyakan hal ini? Mungkinkah kamu berhasil mendapatkan petunjuk ke tempat mereka berada? Balas kepala klan kekaisaran Beitang sambil mengangkat alisnya sedikit. Itu sudah jelas, dia sangat mengkhawatirkan masalah ini. Karena kamu tidak dapat menemukannya, kamu tidak perlu repot lagi mencari mereka. Putramu dan Beitang Ziqiang pernah mengalami konflik dengan Chu Feng itu. Aku percaya, bahwa lokasi mereka menghilang seharusnya berada di sekitar Moon Cloud City. Kata kepala klan Ximen Imperial. Saudara Ximen, selagi kamu bisa mengatakan apa yang kamu inginkan, tapi jangan pernah mengutuk anakku dan Ziqiang, balas kepala klan kekaisaran Beitang dengan sedikit marah. Tidak ada gunanya marah padaku.
Dengan watak Chu Feng membalas dendam, jika dia bertemu Beitang Ziqiang dan putramu, dia pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Sebenarnya, kamu harus tahu betul apa yang terjadi pada mereka. Kamu harus berhenti berusaha menipu diri sendiri. Itu telah mengatakan, untuk bisa tetap tenang setelah putramu sendiri terbunuh, aku benar-benar kagum padamu, kata kepala klan Simen Imperial dengan nada mengejek. Mendengar itu, ketua klan Beitang Imperial Klan tidak membantah kata-katanya, dan malah terdiam. Sebenarnya dia tidak bodoh. Bagaimana mungkin dia bisa tidak menduga, bahwa putranya mungkin telah dibunuh oleh Chu Feng. Dia hanya tidak ingin menjadikan Chu Feng sebagai musuh, itu demi keselamatan klan Kekaisaran Beitang. Itulah alasan mengapa dia menolak untuk mengakui hal ini. Karena bagaimanapun, Chu Feng ini sangatlah berbahaya. Beitang, Dongfang, aku akan memberitahu kalian berdua yang sebenarnya. Saat itu, ketika Chu Feng tinggal sebagai tamu di klan kami, dia tidak melakukan perbuatan jahat. Memang benar, akulah yang ingin mendorongnya ke sudut jurang, kata Nan Gong Beidou. Hehehe, bahkan tanpa kamu memberitahu kami sudah menebaknya. Ketua klan Keyasaran Dongfang tertawa ringan, dan berkata dengan mengejek. Tapi, apakah kalian berdua tahu, mengapa aku ingin melenyapkan Chu Feng? Tanya Nan Gong Beidou. Kenapa itu? Tanya klan Dongfang Imperial dan kepala klan Beitang Imperial Klan. Hari itu, putra bungsu aku, Tianhu, dia mencapai terobosan, dan mengeluarkan tanda abnormal naga emas yang melonjak. Tepat pada saat itu, bahwa Chu Feng juga secara kebetulan mencapai terobosan, dan juga mengeluarkan tanda abnormal. Sesuatu seperti itu akan sepenuhnya normal. Setelah semua, selain Bloodline Imperial kami, tubuh ilahi juga akan menyebabkan tanda-tanda abnormal ketika mereka mencapai terobosan. Namun anehnya, tanda abnormal yang disebabkan oleh Chu Feng itu dapat menekan tanda abnormal putra bungsu aku, kata Nan Gong Beidou. Apa katamu, menekan tanda abnormalnya? Seru keduanya. Mendengar kata-kata itu, kedua ketua klan sangat terkejut. Tidak hanya itu, ketika tanda abnormal Chu Feng itu muncul, semua orang di klan Kekaisaran Nan Gong kami merasakan garis keturunan kami gemetar ketakutan. Aku percaya, semua orang tahu bahwa ketika Royal Bloodline bertemu dengan Bloodline Imperial kita, maka Bloodline mereka akan gemetar ketakutan. Namun pada saat itu, kamu semua pasti tidak tahu bagaimana rasanya. Sebenarnya, orang-orang dari klan Kekaisaran Nan Gong kita juga tidak tahu tentang itu. Namun pada saat Chu Feng memicu tanda abnormalnya, kami jadi tahu sensasi itu, kata Nan Gong Beidou. Kamu mengatakan bahwa Chu Feng juga memiliki garis keturunan yang diwarisi, dan bahwa garis keturunan yang diwarisinya itu berada di atas garis darah kekaisaran kita, dan bahkan mampu menekan kita. Kepala klan-klan Beitang Imperial Klan bertanya. Itu tidak mungkin. Bukankah Bloodline kekaisaran kita adalah Bloodline warisan terkuat di tanah suci Martialism? Ucap kepala klan Dongfang Imperial Klan yang menjadi emosional. Lagi pula, jika hal ini benar, itu akan sangat menyangkut status klan Imperial Dongfang mereka di tanah suci Martialism. Dunia ini luar biasa, dan tidak ada yang terlalu aneh. Asal-usul Chu Feng itu sangatlah misterius. Mungkin saja dia telah mendapatkan semacam warisan dari dunia luar. Karena bagaimanapun, jalan kultivasi bela diri tidak pernah berakhir. Selain itu, sejak era kuno, ada catatan yang mengatakan bahwa langit berbintang yang luas, itu adalah tempat yang benar bagi para kultivator bela diri untuk melanjutkan perjalanan mereka. Berbicara sampai titik ini, Nan Gong Beidou memandang ke cakrawala. Sejak zaman kuno, banyak ahli hanya mampu menjadi ahli karena sebuah harta, yang telah jatuh dari dunia luar. Itu semua bukan hal-hal yang dapat ditemukan di tanah suci Martialism, ucap Nan Gong Beidou. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.